Gue habis dengerin pressconnya Perkedel, say. Ada satu kalimat yang membagongkan menurut gue. Pokoknya dia bilang intinya gini, dia itu ke polsek atau ke kantor polisi mana gitu lah, katanya main. Kalian bisa mikir gak sih? Orang mana yang gabut, gak ada kerjaan, main nongkrong di kantor polisi? Kayak, lu diem gak? Lu bikin kepala gue makin pusing. Terus bisa bayangin gak guys, habis ini orang-orang yang terinspirasi dari presscon itu, say, nongkrong yuk. Mau main nongkrong di mana kita hari ini? Polsek. Nggak gitu, say. Konsepnya nggak gitu, sumpah. Gue nggak pernah seumur hidup gue dengar orang mau main ke polsek. Gabut-gabut mainnya ke polsek begitu. Nggak ada tempat lain. Say, kafe masih banyak, mall juga masih banyak. Kenapa dari sekian banyak tempat yang ada di Indonesia yang bisa dikunjungi, kenapa lu pilih kantor polisi? Nggak ada gitu tempat lain yang bisa lebih gitu buat nongkrong, buat main. Lu jangan ngadi deh, takutnya nanti banyak yang terinspirasi. Kayak nanti gue gabut, gue nongkrong di kantor polisi. Kasihan polisinya, say. Gue nggak tahu deh, itu urusan lu mau itu bohong, mau itu beneran. Tapi jangan, say, kenapa lu harus ngomong di presscon lu main ke polsek atau kantor polisi manapun buat main, buat nongkrong? Sayangku, cintaku, Perkedel, itu kantor polisi bukan buat tempat main-main. Sejak kapan tuh fungsi kantor polisi atau polsek atau polda manapun tuh jadi tempat nongkrong, tempat main? Kalau misalnya kalian mau ngetes kesabaran, nontonlah siaran ulang live Terkodel-kodel dengan pengacara 2 menitnya itu. Nonton. Kalau gue jadi Nikita Mirzani sih, gue banyak ngelus dada gitu. Karena sebetulnya ini tuh bukan levelnya dia untuk ngadepin orang-orang yang kayak gini, jujur. Bukan levelnya dia gitu. Tapi mau nggak mau harus dijalanin gitu. Karena anaknya yang itu tuh entah kenapa kecintaan banget nih sama laki, yang mana udah jelas-jelas ketahuan selingkuh berkali-kali. Dan laki ini bisa-bisanya depan media bilang, cinta. Kalau cinta ngapain lu selingkuh? Ngapain lu ngechat cewek banyak? Ngapain lu ngirimin foto otong? Intinya yang pertama dia memberikan bukti. Bukti apa? Kalau Nikita Mirzani itu pernah nge-DM dia waktu pas bulan Juli 2023 dan itu ngancam-ngancam. Menurut gue ya wajar gitu loh. Karena apa? Karena itu anaknya dan dia nggak suka dan mungkin dia udah tahu latar belakangnya terkodel-kodel seperti apa. Harusnya nih Nikita Mirzani kalau pintar ini bisa kena pasal. Soalnya apa? Dia nunjukin handphonenya dia. Jadi kalau lu mau share chat orang, lu itu harus dapat persetujuan dari orang tersebut gitu. Tapi mungkin lawyernya kan kurang paham gitu ya. Sedangkan terkodel-kodel itu dengan santainya nunjukin chatnya itu ke wartawan pada saat itu. Itu yang pertama. Yang kedua, dia nunjukin hasil tes ke klinik di dokter lah gitu kalau tidak hamil. Di kapan? Tanggal 14 September 2024. 14 September 2024 cuy. Yang harus dicek bukan itu, yang harus dicek itu adalah apakah dia pernah melakukan aborsi atau tidak, kan seperti itu. Apakah itu dicek? Tentu tidak. Yang ketiga gitu kan, dia bilang katanya dia cinta gitu, dan dia mengirimkan pesan gitu kan kepada Ratu Malin Kundang itu. Dia bilang apa? Dia bilang katanya, kau tunggu saja, aku akan tetap membelamu dari luar, katanya seperti itu. Mungkin kalian kesel ya kenapa gue bahas ini gitu, karena terus terang gue erupsi dan emosi, apalagi semakin gue ngeliat mukanya dia yang smirking itu, dia tuh bisa gitu ketawa di depan media, walaupun sebetulnya gue tahu anak ini pastinya ketakutan. Kenapa? Terbukti dari kakinya itu yang gak berhenti ngejahit di saat diwawancara, nonton aja. Tapi gue salut banget sama wartawan, pertanyaannya luar biasa dan sangat-sangat menyudutkan, terutama pas nanya soal siapa sih sayang kedua, dan terkodel-kodel dengan terbata-bata gitu bilang, itu tuh loli, ditekan terus dan ditanya, ya tapi terus gimana caranya, kan dia lagi panik, dia kan sedang dalam kondisi video call, kok bisa itu loli juga? Terus dia jawabnya, ya nggak tahu. Udah lah guys, orang ini adalah seorang pemain ya, sudah cukup Denny Sumargo saja yang terkecoh oleh makhluk ini gitu ya. Lu lihat deh bentukannya, gue setiap kali ngeliat dia senyum atau gini, senyumnya tuh gini. Intinya menurut gua sudah tepat terkodel-kodel itu mendapatkan pengacara seperti si pengacara 2 menit itu. Kenapa? Mereka berdua itu sepertinya vibe-nya sama, isinya dalamnya sama. Kalau kalian nggak percaya, kalian lihat aja kasusnya si bapak itu seperti apa, yang masih bergulir sampai sekarang.